Halo guys, apa kabarnya? Semoga kalian sehat selalu. Di video kali ini gue akan membahas lanjutan alur film How to Train Your Dragon yang kedua. Oke, langsung saja kita ke alur ceritanya. Dragon Racing. Film diawali dengan memperlihatkan keadaan desa Berg selama 5 tahun, di mana penduduk Viking berdamai dengan para naga. Kehidupan mereka menjadi lebih baik. Tempat yang sebelumnya sangat berantakan, sekarang menjadi lebih indah. Jika sebelumnya mereka selalu bertarung dan membunuh naga, tapi saat ini mereka mengganti semua itu dengan acara perlombaan penunggang naga dengan menggunakan domba sebagai poin mereka. Semua orang mengikuti acara perlombaan itu, kecuali Hiccup. Terlihat ayahnya yang menyadari hal itu menjadi kesal. Di putaran terakhir lomba, Astrid berhasil memasukkan domba hitam dan menjadi pemenang. Astrid takes the game. Pretty much perfect. Sementara di tempat lain nampak Hiccup yang sedang berlatih dengan Toothless dan mempelajari teknik terbang baru. Tapi sayangnya mereka malah tertabrak batu dan terjatuh. Hal itu membuat Toothless ngambek dan meminta Hiccup untuk meminta maaf. Melalui kejadian itu, Hiccup tidak sengaja menemukan wilayah baru yang belum pernah dipetakan. Melihat tanah yang begitu indah, Hiccup lalu mengeluarkan petanya untuk menggambar wilayah baru tersebut. Tak lama kemudian Astrid datang dan memberitahu jika dirinya baru saja memenangkan pertandingan. Di sana Hiccup pun lalu memberitahu alasannya tidak ikut pertandingan. Hal itu karena ia sudah diminta ayahnya untuk menjadi pemimpin selanjutnya. Tapi Hiccup tidak memberikan jawaban sama sekali dan memilih untuk berlatih bersama Toothless. This is what I'm dealing with. It's not me, Astrid. I'd be pretty excited. Setelah beberapa saat mereka bersama, kemudian Hiccup melihat sesuatu yang aneh di luar sana. Karena penasaran, Hiccup dan Astrid pergi untuk melihatnya. Mereka pun terkejut saat melihat pulau kecil yang hancur karena tusukan es. Ketika mereka sedang berkeliling, tiba-tiba seseorang menembakkan perangkap dan mengenai naga Astrid. Setelah itu muncul seseorang yang bernama Eret menangkap naga milik Astrid. Tak terima naga miliknya diambil, Hiccup dan Astrid turun untuk menyerang mereka. Namun di sana Eret malah merasa aneh karena ada penunggang naga lain selain Drago. Eret pun berkata jika Drago adalah orang yang sudah memaksanya dan orang-orangnya untuk memburu naga untuk diserahkan, karena Drago akan membuat pasukan naga. Mendengar semua itu, Hiccup dan Astrid tidak tinggal diam begitu saja. Mereka berusaha keras melawan Eret dan kabur dari pulau itu. Night Fury. Rush him, lads! Swordfish, cut! Drogo is coming for them all! Hiccup yang berhasil pulang dengan selamat lalu bertemu ayahnya yang dari tadi sudah mencarinya. Singkat cerita, Hiccup menceritakan semuanya pada ayahnya. Jika ada pulau tersembunyi yang hancur karena tusukan es, dan orang-orang yang ada di sana bekerja untuk Drago dengan menangkap naga-naga. Drago Bloodfist. Yeah. Mendengar nama Drago, Stoik langsung menyuruh orang-orangnya untuk memasukkan naga-naga mereka ke gudang dan menutup pintu rapat-rapat, lalu menyuruh mereka untuk mempersiapkan diri berperang. Melihat semua itu, Hiccup langsung memberitahukan rencananya jika ia ingin datang lagi ke pulau itu dan akan mengubah pikiran Drago untuk mencegah perang. Tapi Stoik langsung menolak hal itu karena pikiran Drago tidak akan pernah bisa berubah. And change his mind. A chief protects his honor. Hiccup yang bertekad langsung pergi tanpa persetujuan ayahnya untuk menemui Drago, disusul oleh Astrid. Drogo by daybreak. So best we keep. Take him down. Sesampainya di sana, Hiccup menyerahkan diri dan melucuti semua persenjataan miliknya. Saat Eret mendengar tujuan Hiccup yang ingin membujuk Drago, Eret dan teman-temannya malah tertawa. Baru saja Hiccup ingin berbicara lagi,
Tiba-tiba Snout-Out yang tidak tahu rencana Hiccup datang dan dengan cepat membawanya kabur. Pada saat itulah Eret menembaki para naga lagi. Namun usahanya gagal karena Stoik beserta bangsa Viking lainnya datang. Di sana Hiccup langsung disuruh untuk pulang, tapi Hiccup menolak. Hingga akhirnya Stoik menceritakan masa lalunya. Jika dulu saat ia sedang mengadakan rapat para pemimpin atas serangan naga, tiba-tiba datang seseorang bertubuh besar dan misterius bernama Drago. Dengan tubuh yang penuh luka dan menggunakan jubah kulit naga, ia menyuruh para pemimpin itu untuk tunduk kepadanya, karena ia adalah satu-satunya orang yang akan membebaskan manusia dari kekejaman para naga. Mendengar hal itu, para pemimpin jadi tertawa. Karena marah, Drago pun pergi begitu saja. Tapi tak lama kemudian tempat itu dibakar dan hanya Stoik saja yang selamat. Walaupun begitu, Hiccup tetap pada pendiriannya, yaitu untuk mengubah pikiran Drago. Ia pun lalu pergi bersama dengan Toothless. Setelah pergi terbang, Hiccup mengeluarkan semua kekesalannya. Namun tiba-tiba datang seorang penunggang naga misterius dengan memakai topeng. Awalnya ia hanya diam saja dan menghilang, lalu datang lagi dan menculik Hiccup. Sedangkan Toothless yang terjatuh ke dalam air dibawa oleh naga air lainnya. Sementara Hiccup dibawa ke suatu tempat yang dipenuhi oleh para naga. Tak lama kemudian datang naga lain yang membawa Toothless. Orang yang menggunakan topeng itu kemudian mendekati Hiccup dan memperhatikan wajahnya. Kemudian ia pun melepas topengnya dan berkata, jika ia adalah Valka, ibu kandung Hiccup. Hal itu tentu membuat Hiccup terkejut. Namun Valka mencoba untuk menenangkannya dan mengajaknya ke suatu tempat. Di tempat lain, Stoik yang sedang dalam perjalanan mencari Hiccup lalu menemukan topeng Hiccup yang ada di atas air. Setelah itu Stoik pun menyuruh naganya untuk melacak keberadaan Hiccup lewat bau topeng tersebut. Kembali pada Hiccup yang masih belum percaya jika Valka adalah ibunya, terkejut saat diajak ke tempat tersembunyi yang sangat indah dengan ratusan naga di sana. Ternyata selama 20 tahun ini Valka telah mempelajari semua tentang naga. Ia menyelamatkan para naga dan tinggal bersama di tempat tersebut. Hiccup lalu mengatakan jika sekarang ayahnya sudah berubah dan bisa menerima naga sebagai keluarga. He's your age. Drago or his trappers do this too? Namun mendengar hal itu, Valka tidak percaya dan bercerita jika dulu saat Hiccup masih bayi, naga-naga menyerang desa mereka. Lalu ada satu naga yang mendekati Hiccup. Hampir saja Valka akan membunuh naga tersebut. Namun saat ia melihat naga itu tidak menyakiti Hiccup, membuat Valka sadar jika naga itu tidak seburuk yang ia pikirkan. Valka lalu dibawa oleh naga itu karena dikira sebagai kaum naga. Hold on! Valka! Singkat cerita, Valka mengenalkan seekor naga dengan jenis spesies alfa dan memberitahu jika naga itu adalah raja bagi para naga lain. Semua naga yang ada di sana berada dalam kekuasaan naga alfa. Hal itu karena dialah naga yang menciptakan tempat tersebut. Sementara di tempat lain, Astrid yang khawatir akan Hiccup berencana untuk menyusul. Ia pun menculik Eret untuk menunjukkan jalan ke tempat Drago. Awalnya Eret menolak untuk memberitahukan di mana Drago berada. Hal itu lantas membuat Astrid melemparkannya dan menangkapnya lagi. Eret yang ketakutan akhirnya terpaksa menuruti kemauan Astrid. Di waktu yang sama, Hiccup diajak oleh ibunya untuk melihat naga alfa yang mau memberi makan naga-naga di sana. Melihat hal tersebut, Hiccup pun menjadi terkejut dan merasa semua itu sangatlah keren karena Hiccup telah menemukan tempat baru. Ia pun langsung menggambarkan di peta dengan dibantu oleh Valka. Setelah itu mereka pun bersenang-senang bersama, menikmati waktu bersama dengan terbang bersama para naga. Di sana Hiccup berusaha memperhatikan teknik terbang barunya, meskipun akhirnya ia harus jatuh karena pendaratan yang tidak sempurna. Valka yang melihat anaknya terjatuh pun menjadi panik.
dan langsung menghampiri Hiccup. Di sana Valka meminta maaf karena selama ini Hiccup harus tumbuh tanpa adanya sesosok seorang ibu. Setelah itu Valka mengatakan jika setiap naga memiliki rahasia, dan ia pun menunjukkan pada Hiccup tentang rahasia yang dimiliki oleh naga. Valka lalu mendekati Toothless dan menunjukkan rahasia yang dimiliki Toothless, hingga membuat Toothless menjadi senang bukan main. Di sana Valka merasa jika Hiccup dan dirinya mempunyai bakat yang sama. Ia pun yakin jika mereka berdua bisa merubah dunia dengan tidak lagi membunuh para naga. Merasa sudah cukup bertemu dengan ibunya, Hiccup pun berkata jika sudah waktunya ia bertemu dengan Drago. Tapi ibunya yang tahu jika hal itu mustahil, menolak rencana Hiccup. Sementara di sisi lain, Astrid sudah berhasil sampai di tempat Drago. Sesampainya di sana, Astrid langsung merasa curiga dengan sesuatu yang ada di dalam air. Ketika mereka sedang mencari-cari sesuatu, tiba-tiba orang Drago menyerang dari belakang. Alhasil mereka pun tertangkap. Hal itu membuat para naga mereka berusaha untuk menyerang Drago. Tapi ternyata serangan itu tidak berguna sama sekali dan malah berbalik tunduk kepadanya. Drago yang mengetahui jika masih banyak lagi naga di luar sana menjadi geram, apalagi ketika ia tahu jika ada ahli naga lain dan bangsa Viking yang akan datang untuk menyerangnya. Hal itu membuat Drago marah hingga melemparkan senjata pada Eret. Tapi untungnya naga milik Astrid dengan cepat menolongnya. Hal itu membuat Eret sadar jika memang naga tidak sejahat yang ia pikirkan. Kemudian Drago pun memutuskan untuk datang menemui penduduk Bird sebelum mereka datang duluan. Scene lalu beralih pada Stoic yang berhasil menemukan Hiccup. Di sana ia memaksa anaknya untuk pulang, tapi aksinya terhenti ketika ia melihat Gober bertingkah aneh. Gober pun lalu mengatakan, jika ia ingin tahu silakan lihat sendiri. Stoic pun langsung mengecek yang ada di dalam sana, dan ia pun terkejut bahagia saat melihat istrinya yang 20 tahun menghilang tiba-tiba ada di hadapannya. Tanpa berkata-kata, Stoic pun langsung mendekati Valka dan melepas rasa rindunya selama ini. Kembali pada Eret, Astrid dan kawan-kawan yang sedang ditahan. Di sana nampak mereka yang akan dijatuhkan ke laut. Tapi Eret dengan taktiknya berhasil melumpuhkan para penjaga di sana. Kemudian Eret pun mengajak Astrid dan kawan-kawan untuk bekerja sama menyelamatkan para naga sekaligus bersembunyi. For saving my life. Now let me return the favor. Setelah itu Sin memperlihatkan kehidupan Hiccup bersama dengan keluarganya yang jadi manis berkat kehadiran sang ibu. Di sana Valka sedang mengambil air. Tiba-tiba ia terdiam saat mendengar Stoic yang bernyanyi dan membuat mereka bernyanyi bersama. Mereka pun menari bersama dengan senangnya diikuti oleh Gober dan Hiccup. We could be a family. Yes. I'll do the cooking. Tapi tak lama kemudian mereka dikejutkan dengan kehadiran Drago bersama orang-orangnya. Valka yang geram meminta Stoic dan Hiccup bekerja sama untuk mengalahkan Drago. Para naga yang keluar untuk menyerang satu persatu ditangkap oleh Drago. Eret, Astrid dan kawan-kawan yang tadinya bersembunyi juga ikut keluar untuk membantu pertempuran tersebut. Begitupun dengan Hiccup dan Toothless yang datang bersama naga Alpha milik Valka untuk menyerang. Melihat hal itu, Drago yang tidak ingin kalah langsung memanggil naga alfanya. Sedangkan Drago sendiri berurusan dengan Valka. Saat Drago akan membunuh Valka, Stoic dengan cepat datang. Hal itu membuat Drago beradu duel dengan Stoic. Sementara Alpha Drago bertarung dengan Alpha milik Valka. Wants to burn. You have to kill me. Setelah pertarungan yang cukup sengit, akhirnya naga Alpha milik Valka harus kalah dan mati. Hal itu membuat semua naga menjadi tunduk pada Alpha milik Drago. Melihat Valka yang sudah kesusahan, Stoic langsung bergegas untuk menolongnya. Sedangkan Hiccup sendiri datang untuk menemui Drago. Di sana Hiccup berusaha untuk merubah pikiran Drago. Namun Drago dengan penuh rasa dendam mengatakan jika dulu keluarganya mati karena diserang naga, bahkan ia pun harus kehilangan tangannya. Them apart.
see my village burn. Drago yang tidak ingin menerima perdamaian akhirnya menyuruh naga alfanya untuk mempengaruhi Toothless. Stoic yang tahu jika anaknya sedang dalam bahaya langsung pergi berlari ke tempat Hiccup berada. Setelah itu Toothless yang berusaha untuk tidak terpengaruh oleh hipnotis naga alfa akhirnya berbalik dan berusaha menyerang Hiccup. Toothless yang tidak sadarkan diri lalu menyerang Hiccup dengan kekuatannya. Namun secara bersamaan Stoic datang untuk menolong Hiccup. Akibat kejadian itu Stoic harus terbunuh. Hiccup yang tidak terima ayahnya sudah meninggal lalu menyalahkan Toothless dan mengusirnya. Kemudian naga alfa mempengaruhi semua naga di sana untuk ikut bersama dengan Drago. Begitupun dengan Toothless yang saat ini dibawa oleh Drago. Setelah kematian ayahnya, Hiccup lalu tersadar jika ia harus menyelesaikan masalah ini dengan perdamaian. Bersamaan dengan yang lain, Hiccup pergi untuk mengalahkan Drago dengan menaiki naga-naga kecil yang tidak bisa terkena hipnotis. Hiccup dan kawan-kawan lalu berangkat ke desa Berg yang sekarang sudah dalam penyerangan Drago. Mereka yang sudah dekat dengan desa Berg langsung menyusun strategi untuk mengalahkan naga alfa. Sesampainya di sana, teman-teman Hiccup berusaha mengalihkan perhatian alfa. Sementara Hiccup pergi menemui Drago yang sedang menaiki Toothless. Di sana Hiccup berusaha keras untuk menyadarkan Toothless. Toothless yang tersadar pun langsung menjatuhkan Drago dan kembali pada Hiccup. Agar tidak terhipnotis lagi, Hiccup menutup mata dan telinga Toothless. Mereka pun melakukan teknik yang selama ini mereka latih. Tanpa disangka mereka pun berhasil menyerang Alpha. Tapi tak lama kemudian Alpha menyerang Hiccup dengan semburan es. Melihat hal itu, Valka berusaha untuk menyelamatkan Hiccup namun tidak bisa. Hingga akhirnya batu es pun berhasil diledakkan oleh Toothless dengan menggunakan kekuatannya. Setelah itu Toothless pun melawan naga alfa itu. Begitupun dengan naga-naga lain yang sudah sadar, langsung membantu Toothless menyerang naga alfa. Naga alfa yang tidak sanggup untuk menyerang lagi memilih kabur bersamaan dengan Drago. Dan akhirnya pertempuran itu pun dimenangkan oleh bangsa Viking. Karena Toothless sudah mampu mengalahkan naga alfa milik Drago, sekarang Toothless yang akan menjadi alfa bagi para naga selanjutnya. Semua naga pun tunduk kepada Toothless. Para naga yang berpisah dengan pemiliknya sekarang sudah kembali lagi. Bahkan Eret pun mendapatkan naga untuk dimilikinya. Dengan semua yang terjadi, Valka pun sangat bangga pada Hiccup. Begitupun dengan Astrid. Setelah mereka berciuman, Hiccup pun dinobatkan sebagai ketua bangsa Viking selanjutnya. Di akhir film terlihat mereka membuat patung stoik di desa mereka dan kembali melakukan perlombaan yang selama ini mereka adakan. Desa Berg pun kembali damai dan bahagia dan hidup bersama dengan para naga mereka. Oke deh guys, sampai di sini dulu ya alur film kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.